Baiklah, Bapak Ibu sekalian, topik kita sekarang kalau dari sisi sayanya adalah bertujuan untuk mensosialisasikan kurikulum program studi sarjana teknik elektronan. Nanti ada tim kurikulum yang ingin mendapatkan feedback dari advisory board tentang kurikulum yang ada dan akan dirancang ke depannya. Bapak Ibu sekalian, KKNI telah melakukan kualifikasi level pendidikan di Indonesia. Kita saat ini sedang membahas level pendidikan yang ke-6 atau sarjana. Kata kunci kemampuan kerja yang dimiliki oleh seorang sarjana adalah kemampuan mengaplikasikan, kemampuan mengkaji, kemampuan membuat desain, kemampuan memanfaatkan ipteks, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Saya mohon maaf kalau presentasinya sedikit mungkin agak membosankan, tapi advisory board sangat-sangat perlu tahu secara mendetail apa kurikulum ini. Berbeda dengan pemangku kepentingan yang lainnya seperti pengguna industri, mungkin tidak akan sedetail ini yang kami ceritakan. Lalu, jadi di sini kata kuncinya itu yang menarik itu adalah kemampuan mendesain. Kemampuan mendesain ini tidak hadir di mana-mana tempat lagi di level kualifikasi. Memang disinilah kemampuan itu dimulainya. Jadi anak-anak sarjana itu harus memiliki kemampuan merancang. Nah, jenis dan alasan revisi kurikulum. Revisi kurikulum itu ada dua, ada yang mayor, ada yang minor. Revisi kurikulum mayor itu biasanya disebabkan karena perubahan peraturan mulai dari pemerintah, seperti sekarang ada instruksi kewajiban untuk kurikulum merdeka. Nah, itu menghadirkan perubahan mayor. Lalu ada juga perubahan mayor dikarenakan kebutuhan stakeholder. Stakeholder ini ada dua, atau pemangku kepentingan. Ada dua, pemangku kepentingan internal, kemampuan kepentingan eksternal. Lalu ada revisi minor. Revisi minor dikarenakan evaluasi hasil belajar mahasiswa. Apa-apa saja yang direvisi dari kurikulum? Kurikulum itu dimulai dari visi dan misi, visi misi program studi, visi, misi, lalu ada PPM atau profil profesional mandiri, lalu ada profesi, ada struktur kurikulum. Struktur kurikulum ini susunan kurikulum dari semester awal sampai akhir dengan prasyaratnya. SKS-nya, kedalamannya, itu ada di struktur kurikulum. Lalu ada nama mata kuliah, mata-mata kuliah yang ada. Lalu ada bahan kajian, ada capaian pembelajaran. Nah, ini bisa mengakibatkan revisi mayor kalau terjadi perubahan di sini. Lalu ada revisi minor. Revisi minor ini perubahan seperti di RPS, di metode pembelajaran, metode penilaian, bahan ajar. Revisi-revisi minor ini biasanya terjadi pada level team teaching. Kalau revisi mayor ini sudah biasanya pada level manajemen. Nah, visi program studi sarjana teknik elektro yang berkualitas dan bermartabat dengan reputasi internasional pada tahun 2025. Mungkin sebagian kita skeptis dengan reputasi internasional, ada juga yang optimis dengan reputasi internasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus sama-sama tahu bahwa program studi sarjana teknik elektro ini sekarang sudah terakreditasi IAB, terakreditasi profesional. IAB adalah lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Dikti. Itu artinya kita telah terakreditasi internasional, profesional, dan sedang menuju level akreditasi general. Salah satu proses yang kita sedang jalani ini adalah salah satu syarat untuk menjadi program studi dengan level general accreditation. Itu bukan hanya masalah akreditasi internasional ini, juga masalah penelitian dan segala macamnya. Misi.
Misinya ada 3, menyelenggarakan pendidikan, menyelenggarakan penelitian, menyelenggarakan pengabdian masyarakat. Ketiga-tiganya itu kalau untuk pendidikan bersaing dalam pasar global. Berarti karena kita telah internasional tadi, kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Kalau misi, kalau yang penelitian diakui secara nasional dan internasional. Kalau pengabdian masyarakat juga begitu. Sebenarnya kita itu telah lama sebenarnya memiliki level internasional. Kita tahu banyak alumni kita yang bekerja di perusahaan-perusahaan internasional. Banyak alumni kita sebenarnya yang bisa melanjutkan studi di perguruan tinggi luar negeri. Itu sebenarnya kita sudah memiliki level internasional. Tinggal mungkin legalitasnya saja, pengakuan saja lagi. Nah, setelah kita tahu visi dan misi, lalu ada profil profesional mandiri. Kalau di ABED, di lembaga akreditasi ABED itu disebut program educational objective. Kalau di BAN PT disebut dengan tujuan pendidikan. Apa itu profil profesional mandiri? Kemampuan profil profesional mandiri adalah sebuah kalimat yang mampu menjawab pertanyaan ini. Kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh alumni setelah 4 tahun lulus. Jika kemampuan-kemampuan itu kita deretkan, kita susun, itulah dia profil profesional mandiri. 4 tahun setelah lulus. Penyusunan profil profesional mandiri pada hari ini akan insya Allah kita terapkan pada tahun 2021 Agustus nanti. Dan akan menghasilkan lulusan pada tahun 2024. Lalu, capaian alumni yang lulus pada tahun 2024 tersebut baru akan kita evaluasi pada tahun 2028. Begitu bahayanya, begitu urgentnya pekerjaan kita hari ini, karena akan memberikan impact pada tahun 2028. Makanya saya sangat hati-hati menyampaikan detail dari kurikulum ini. Sedangkan mahasiswa yang lulus pada tahun 2020, sekarang ini, dengan PPM yang berlaku sekarang, PPM sekarang ini kita berancang dulunya tahun 2015 dengan penerapan pada tahun 2016. Akan dievaluasi tingkat keberhasilannya pada tahun 2024. Bagaimana kita mengevaluasi keberhasilan PPM kita ini? Menanyakan kepada pengguna lulusan, external evaluation, dan self-evaluation ke alumni itu sendiri. Apakah alumni kita 4 tahun lagi kita tanyakan ke dirinya, Anda sudah bisa ini, Anda sudah bisa ini, Anda sudah bisa ini atau belum? Nah, itulah kurikulum pendidikan. Sangat-sangat penting karena berdampak langsung pada masyarakat akan datang. Profil profesional mandiri yang berlaku saat ini dan alumni telah banyak yang mengisikan feedback kepada kami. Terima kasih, Advisory Board juga. Profil profesional mandiri saat ini ada 5. Kita baca baik-baik Bapak Ibu sekalian. Adik-adik juga perlu tahu. Memiliki kemampuan bekerja dan mengambil tanggung jawab pada tim untuk memberikan solusi secara teknis terhadap segala urusan yang berhubungan dengan teknik elektro. Mampu bekerja dalam tim, memberikan solusi. Yang kedua, memiliki kemampuan membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menghasilkan teknologi-teknologi di bidang teknik elektro. Yang keempat, memiliki kemampuan menerapkan sikap profesional dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, memiliki kemampuan melanjutkan pendidikan di tempat yang berkualitas baik. Nah, profil profesional mandiri ini belum sepenuhnya saya baca. Ada bagian yang belum saya baca, yaitu anak kalimatnya yang setelah inti kalimat tadi ada untuk. Ada untuk, di semua PPM ini ada untuk. Jadi kemampuan itu untuk apa hadirnya? Kita statement masih alumni kita 4 tahun lagi mampu ini, tapi untuk apa? Harus jelas. Itulah bentuk dari profil
profil profesional mandiri yang kita miliki saat ini. Ini perlu mendapatkan feedback dari advisory board. Apakah ini masih relevan pada tahun 2028? Profesi lulusan, setelah kita visi misi, PPM, lalu ada profil lulusan. Kita harus memprediksi seperti apa profesi yang dibutuhkan pada masa datang ketika mahasiswa kita lulus 4 tahun lagi. Oleh karena itu, kurikulum harus mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan yang mengetahui kebutuhan di luar sana. Mahasiswa yang belajar di tempat kita sekarang lulusnya 4 tahun lagi. Oleh karena itu, pemangku kepentingan, baik mahasiswa itu sendiri, maupun advisory board, maupun alumni, maupun industri, kita minta masukannya seperti apa kebutuhan masyarakat 4 tahun lagi. Tidak harus bekerja di tempat orang. Mungkin dia memiliki kreativitas lain, berwirausaha dan segala macamnya. Memang ini yang kita butuh, masukan dari stakeholder. Setelah visi misi, PPM, dan profesi lulusan, profesi lulusan kita ada 6. Yang pertama adalah electrical engineer, bekerja yang berkaitan di bidang teknik elektro, seperti energi, telekomunikasi, otomasi, dan instrumentasi. Manager, mengatur organisasi. Programmer, merancang dan mengembangkan perangkap lunak yang dibutuhkan sesuai dengan institusi atau organisasi. Produk spesialis, memahami sisi teknis dan ekonomis dari sebuah produk. Mampu memasarkan, memberikan pelatihan atau pendidikan terkait produk kepada individu atau sekelompok orang. Peneliti dan akademisi. Entrepreneur. Ini adalah profesi yang kita harapkan dari alumni kita sekarang ini. Kita nggak tahu yang ke depannya. Ini yang kita butuh masukan. Profesi seperti apa yang bisa dimasuki atau dimasukkan atau dijalani oleh alumni kita. Nah, setelah profesi, kita masuk lagi lebih dalam, lebih mendekati kepada mahasiswa. Yang namanya capaian pembelajaran. Visi misi, PPM, profesi, ada capaian pembelajaran. Kita semakin dekat kepada mahasiswa ini. Tadi 4 tahun, tadi visi misi jauh lagi. Nah, capaian pembelajaran adalah kalimat yang mampu menjelaskan, yang mampu menjawab pertanyaan ini. Apakah kemampuan yang dimiliki oleh seorang mahasiswa ketika baru saja lulus? Jadi ketika dia diwisuda itu, kemampuannya apa? Ini harus didefinisikan dengan istilah capaian pembelajaran. CP ini terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Capaian pembelajaran ini dengan memperhatikan kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan IAB. IAB ini lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Dikti. Ada 3 capaian pembelajaran, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keterampilan dibagi 2, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Sikap, deretan capaian pembelajaran yang berhubungan dengan sikap itu ditetapkan dalam standar nasional Dikti. Sudah ada. Capaian pembelajaran yang berhubungan dengan pengetahuan itu ditetapkan oleh asosiasi, kalau kita berarti Forte, dan forum program studi. Keterampilan umum sama dengan sikap, ditetapkan dalam standar nasional Dikti. Jadi sikap dan keterampilan umum seorang sarjana, apapun jurusannya, itu telah ditetapkan oleh standar nasional Dikti sama. Untuk keterampilan umum dan sikapnya. Sedangkan pengetahuan dan keterampilan khususnya, itu ditetapkan oleh asosiasi atau forum program studi. Nah,
capaian pembelajaran tadi kami sampaikan ada 2. KKNI, capaian pembelajaran yang mengikut KKNI, atau capaian pembelajaran yang mengikut IABI. Hari ini kami paparkan capaian pembelajaran mengikut IABI. Kalau kita diakreditasi BAN PT, capaian pembelajaran yang kita gunakan itu adalah KKNI. Tapi kita punya konversinya IABI ini KKNI tadi ke IABI. Kenapa kami paparkan yang IABI saja? Karena KKNI ini terlalu banyak, ada sampai 30-an poin capaian pembelajaran, sedangkan IABI hanya punya 10 yang wajib. Jadi lebih sederhana untuk kita membahasnya. Sedangkan KKNI dan IABI tadi itu ada korelasinya. Capaian pembelajaran ada 10. Mohon maaf kalau bosan untuk saya bacakan. Yang pertama, kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, dan atau material, teknologi informasi dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip keteknikan. CP yang pertama ini terkait dengan mata kuliah IPA dan matematika. Kedua, kemampuan mendesain komponen, sistem, dan atau proses untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan di dalam batasan-batasan realistis. Misalnya, hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan, dan keselamatan. Keberlanjutan serta untuk mengenali dan atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan wawasan global. Ini adalah bunyi yang setelah ditetapkan oleh IABI. Kita nggak bisa mengubahnya. Kemampuan yang kedua ini erat kaitannya dengan kemampuan merancang. Yang ketiga, kemampuan mendesain dan melaksanakan eksperimen, laboratorium dan atau lapangan, serta mampu menganalisa dan mengartikan data untuk memperkuat penilaian teknik. Kemampuan yang ketiga ini, selain merancang, juga mampu menganalisa dan mengartikan data yang mereka dapatkan. Yang keempat, kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan. Kemampuan yang keempat ini komplit dalam sebuah kegiatan ilmiah, mulai dari mengidentifikasi dan mencari solusinya. Yang kelima, kemampuan menerapkan metode, keterampilan, dan piranti teknik yang modern yang diperlukan untuk praktek keteknikan. Yang keenam, kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Yang ketujuh, kemampuan merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas di dalam batasan-batasan yang ada. Yang kedelapan, kemampuan bekerja dalam tim, lintas disiplin dan lintas budaya. 9. Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik. 10. Kemampuan memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kekinian yang relevan. Tadi profil profesional mandiri harus dievaluasi 4 tahun lagi. Dengan cara mendapat masukan dari pengguna lulusan dan lulusan itu sendiri. Maupun stakeholder lainnya. CP juga dievaluasi. Bagaimana cara mengevaluasi CP? Isi CP dapat ditambah, namun tidak dapat dikurangi dari ketetapan KKNI atau IABI. Tadi KKNI bisa ditambah pada bagian pengetahuan dan keterampilan khusus. Kalau IABI tadi ada 10. Kalau ada masukan dari stakeholder, dia bisa jadi 11. Tapi itu pun
jika yang 11 tambahan itu benar-benar belum terdapat di 10 yang ada. Penambahan ini berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan. Cara mengajarkan CP pada mahasiswa juga dapat diubah. Jadi selain bunyi, CP ini juga dapat diubah dari teknik mendeliverinya kepada mahasiswa. Kalau evaluasi atau perubahan ini bisa dalam level team teaching, dapat juga pada level manajemen. Cara menilai CP pada mahasiswa juga dapat diubah berdasarkan evaluasi. Jadi bisa evaluasi CP itu bunyinya, poinnya, bisa juga evaluasi CP itu mengenai bagaimana cara mengajarkannya, bisa juga evaluasi CP itu mengenai bagaimana cara menilainya dari mahasiswa. Nah, bagaimana cara menilai CP? CP adalah akumulasi hasil perkuliahan mahasiswa pada sebuah mata kuliah. CP dinilai dari berbagai macam pembelajaran mata kuliah. Saya akan tampilkan bagaimana bentuk CP kita. Bentar. Nah, ini adalah CP 2 orang mahasiswa kita. Oh, nggak bisa tertulis, terhapus namanya. Ini adalah CP 2 orang mahasiswa kita yang telah lulus. Bapak Ibu sekalian, caranya ya. Mohon maaf, saya nggak boleh melihatkan nilai sebenarnya, melihatkan namanya. Kita tampilkan lagi, ya, enggak apa-apa. Ya. Nah, dari 10 CP tadi, A sampai J, kita perhatikan mahasiswa kita mendapatkan nilai terhadap CP-CP tersebut. Nah, ingat, CPB adalah CP yang berhubungan dengan perancangan. Di sini terlihat 2 sampel mahasiswa kita ini, saat ini ada 10 mahasiswa kita yang telah lulus dengan OBE ini, dengan kurikulum yang menilai CP ini ada 10, kita tampilkan 2 di sini. Di sana terlihat ada bahwa CP perancangan tersebut hasilnya belum begitu baik. Pak Il, maaf Pak Il, bisa diperbesar Pak Il, nggak kebaca tulisannya. Makasih buat dan diingatkan. Ya oke. Ini, oke. Tadi ada 2 CP tadi. Jadi, CP tersebut diberikan nilai, angka, dan huruf. Saat ini telah ada 10 orang mahasiswa kita yang telah lulus dengan sistem OBE, Outcome Based Education. Jadi menilai mahasiswa berdasarkan capaian pembelajarannya. Jadi ada transkrip nilai, ada transkrip capaian pembelajaran. Nah, dari hasil yang kami dapatkan sementara, nilai perancangan ini menjadi perhatian pemangku kita dan tentunya juga pemangku kepentingan. Kita akan sampaikan bagaimana cara menilai CP. Setelah Bapak Ibu tadi rekan-rekan mahasiswa mengetahui bagaimana transkrip CP, sekarang kita lihat dari mana datangnya nilai tersebut. Ini adalah CPA.
CPA ini ada mata kuliah yang menilainya. Tidak semua mata kuliah. Tidak semua mata kuliah yang menilai CPA akan kita jadikan bahan penilaian CPA. Ada yang tidak. Jadi sampel. Sampel ini juga bisa berubah ke depannya. Mata kuliah yang akan menilai CPA. Setiap CP tadi memiliki yang namanya CPMK. Kita semakin dekat dengan mahasiswa, mulai dari tadi visi misi, sekarang kita mengetahui yang namanya CPMK. CPMK itu yang menjadi indikator kinerja capaian pembelajaran. Misalkan CPMK pada mata kuliah sistem kendali ada 2 buah misalkan. Ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang ada pada sistem kendali. A11, A12. A11 ini dinilai pada UTS. Dan A12 itu dinilai pada UAS. Lalu, kelas memiliki target minimal 50% siswa mendapatkan nilai 50% siswa minimal mendapatkan nilai 55/100. Jadi target kita itu minimal ada 50% siswa yang mendapatkan nilai minimal 55/100 atau C. Artinya 50% siswa kita paling tidak harus lulus. Itu target. Itu targetnya. Nah, tapi tidak ada apa? Tidak, itu bukan berarti dosen harus meluluskan. Tidak. Tidak ada. Kalau dosen kelasnya jadi apa? Harus lulus itu tidak memudahkan kita. Inilah target. Kalau tidak tercapai dievaluasi. Mengevaluasinya tentu menyeluruh. Semuanya ikut serta dalam mengevaluasi. Kita deretkan CPA tadi ada mata kuliah sistem kendali, matematika teknik 1, tugas akhir, rangkaian listrik 1, rangkaian listrik 2, hadir pada CPA. Nilainya semuanya diperhatikan, maka muncullah tadi nilai huruf, nilai angka dan nilai huruf pada transkrip nilai CP. Sampai ke bawah, sampai kepada CPJ. Kita loncat langsung ke CPJ. Kemampuan memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat muncul pada mata kuliah sistem rekayasa, energi dan konversi energi, pada mata kuliah metopel. Semua CPMK ini harus jelas di mana pelaksanaan penilaiannya. Harus jelas berapa targetnya. Nah, lalu dievaluasi. Kita lihat evaluasinya. Nah, ini contoh evaluasinya. Saya ambil satu saja. Dari tahun 2016 sampai tahun 2020 kita melaksanakan 4 kali evaluasi. Evaluasi tahun 2017, evaluasi tahun 2018, evaluasi tahun 2019, dan evaluasi tahun 2020. Ini adalah evaluasi tahun yang terakhir. Kita lihat pada tahun terakhir ini yang dinilai itu ternyata mata kuliah etika profesi, kerja praktek, metode penelitian, dan sistem rekayasa. Bagaimana hasilnya? Contohnya, mata kuliah etika profesi memiliki 4 buah CPMK. CPMK yang pertamanya, mahasiswa dapat mentaati peraturan akademik tentang terkait jumlah kehadiran. Ini hadir pada kemampuan sikap pada KKNI-nya atau I pada IAB-nya.
CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kode etik pada bidang keinsinyuran. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya etika profesi bagi seorang insinyur. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mengkaji tentang adanya pelanggaran kode etik pada suatu masalah ekonomi atau teknologi. CPMK 1 sampai dengan 4 tadi, ada target CP-nya, ada target CPMK-nya, ada jelas kegiatannya dinilai di mana. Ada yang dia kehadiran, ada yang di UTS, ada yang di UAS, ada yang dengan tugas. Lalu mata kuliah, dosen pengampu mata kuliah akan memberikan evaluasi terhadap target tersebut. Kita lihat. Yang biru di atas target, yang merah di bawah target. Ternyata CPMK 1 itu yang di atas target 86%. Yang CPMK 2 yang di atas target 54%. CPMK 3 yang di atas target 86%. CPMK 4 yang di atas target 88%. Artinya, berdasarkan target, ternyata CPMK 2 tidak tercapai. Karena targetnya minimal 55% seharusnya yang mendapatkan nilai 55/100. Ternyata yang baru mencapai angka tersebut 54%, artinya tidak tercapai. Nah, harus ada analisa terhadap kondisi tersebut dan ada rencana perbaikannya. Rencana perbaikan ini hadir pada RPS selanjutnya. Ini lalu rencana perbaikan tersebut hadir pada RPS, muncul di RPS pada tahun berikutnya mengenai rencana perbaikan. Kita lanjut lagi ke PPT. Nah, sekarang kita telah mengetahui bagaimana sebuah CP dinilai dari mata kuliah. Ternyata CP itu punya indikator. Dan indikator itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah pada sebuah kelas. Setiap CPMK itu punya target ternyata. Dan setiap CPMK itu jelas dinilainya di mana. Begitulah kurikulum kita dijalankan. Sehingga mudah-mudahan mudah untuk dievaluasi ke depannya. Ini adalah bahan kajian. Bahan kajian tadi juga bisa menyebabkan mayor revision. Tapi kalau bahan kajian ini kita dapatkan dari asosiasi profesi. Kalau bahan kajian. Nah, stakeholder. Stakeholder kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 sebenarnya. Stakeholder yang pertama UNAN sendiri dan Fakultas Teknik. UNAN dan Fakultas Teknik mewarnai visi dan misi jurusan prodi kita. Visi dan misi kita turun dari UNAN. UNAN itu sendiri turunnya karena dari kementerian. Lalu ada peraturan seperti KKNI dan kurikulum merdeka. Ini dari pemerintah. Itu stakeholder. Lalu ada asosiasi program studi. Kita Forum Teknik Elektro Indonesia. Forum Teknik Elektro Indonesia ini bisa mewarnai bahan kajian, mata kuliah, dan struktur. Sebenarnya hampir di semuanya mereka bisa, tapi dominannya di sana kita pilih. IABI itu bisa di capaian pembelajaran, mata kuliah, dan metode asesmen. Kurikulum merdeka itu bisa di mata kuliah dan struktur kurikulum. Kurikulum merdeka ini, Bapak Ibu Advisory Board, memperbolehkan mahasiswa kita 1 semester atau 20 SKS berada di luar kampus. Jadi 1 semester itu atau kita hargai 20 SKS, mereka melakukan kegiatan di luar kampus. Boleh di industri, boleh di lembaga penelitian, boleh di tengah-tengah masyarakat, boleh bikin bisnis sendiri, macam-macam.
Lalu ada advisory board. Advisory board adalah Bapak Ibu sekalian yang kami undang hari ini. Sangat-sangat berarti bagi kami masukan advisory board terkait visi misi, profil profesional mandiri, profesi, dan capaian pembelajaran. Berapa waktu yang lalu, mohon maaf ini muncul terus mahasiswa yang datang kayaknya. Kita enable waiting room saja. Industri telah kita datangkan kemarin hari Kamis, alhamdulillah telah mendapatkan masukan kita terkait visi misi sampai dengan capaian pembelajaran. Dosen adalah pemangku internal, pemangku kepentingan internal. Paling banyak memberikan masukan terhadap semua aspek. Dosen memberikan masukan karena dosen yang paling banyak terlibat di sini. Jadi dosen pun perlu tahu proses tadi. Lalu ada alumni yang nanti sore kita hadirkan. Habis zuhur kita akan dengarkan pengalaman alumni sehingga dapat mewarnai visi misi, profil profesional mandiri, profesi, dan CP. Metode pemaparan kami ini berbeda dengan setiap stakeholder kami. Kalau dengan alumni nanti mungkin kami lebih banyak mendengarkan. Kalau dengan AB karena kita baru pertama kali hari ini, maka kami terpaksa harus menjelaskan dengan sangat rinci. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan kami tentang kurikulum. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kita kembalikan kepada moderator.